Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Habibila akan bersama dengan kalian semua di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengertian tes, macam-macam tes, langkah-langkah penyusunan tes. Secara bahasa, tes berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum yang berarti piring untuk menyisihkan logam mulia yang sangat tinggi nilainya. Dalam bahasa Indonesia, tes berarti ujian atau percobaan. Sedangkan dalam bahasa Arab, tes biasa disebut dengan imtihan. Secara istilah, banyak pakar yang menjelaskan terkait pengertian tes. Yang pertama, dari Brown, menjelaskan bahwasannya tes merupakan metode untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan kinerja seseorang dalam domain tertentu sebagai hasil dari proses belajar peserta didik. Menurut Uno dan Koni, tes merupakan seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur kemampuan maupun penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan sesuai tujuan pengajaran tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas terkait macam-macam tes. Tes dibagi dari beberapa sudut pandang. Yang pertama yaitu terkait cara pelaksanaannya. Tes terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tes tertulis, tes lisan, dan tes penampilan atau unjuk kerja. Selanjutnya adalah tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang jawabannya harus dijawab oleh peserta didik dengan tulisan. Kelebihan dari tes tertulis ialah yang pertama, guru bisa melihat bagaimana jawaban siswa dalam memilih kata, kekayaan informasi maupun kemampuan bahasanya, sehingga bisa dilihat secara nyata. Lalu yang kedua, antara jawaban satu dengan jawaban lain itu bisa dibandingkan. Yang ketiga yaitu waktu pengerjaan tes tertulis itu relatif singkat. Yang terakhir yaitu dengan adanya tes tertulis, itu bisa lebih dilakukan oleh satu korektor. Yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui sesi tanya jawab langsung oleh pendidik dan peserta didik. Kelebihan dari tes lisan ialah cermat karena bisa dipantau secara langsung. Lalu yang kedua, kemampuan peserta didik bisa dipantau secara langsung oleh pendidik. Yang ketiga yaitu ada komunikasi dua arah atau dialog yang aktif. Yang terakhir ialah peserta didik itu bebas mengemukakan argumentasinya. Walaupun begitu, tes lisan memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu tes lisan biasanya memerlukan waktu yang relatif lama. Yang kedua yaitu biasanya akan terjadi subjektivitas yang sulit dikontrol saat penilaian. Lalu yang ketiga, tes lisan itu merugikan bagi peserta didik yang sulit mengungkapkan pendapatnya. Macam-macam tes yang terakhir dari segi pelaksanaannya adalah tes unjuk kerja atau penampilan. Tes ini bentuknya adalah tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang bisa melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kelebihan dari tes unjuk kerja ialah tes ini bisa mengecek bagaimana peserta didik itu telah terbentuk atau tidak keterampilan yang telah dirumuskan. Lalu yang kedua, kejenuhan dalam proses tes itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Namun kelemahannya, tes ini tidak semua materi pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Lalu yang kedua, biasanya saat tes penampilan itu dilaksanakan dan tidak dalam keadaan sesungguhnya, itu biasanya peserta didik akan cenderung bermain-main. Berdasarkan fungsinya, tes dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tes sumatif, tes formatif, dan tes diagnostik. Yang pertama adalah tes sumatif. Tes sumatif itu biasa dilakukan pada akhir semester
yang bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik itu telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum, seperti yang diungkapkan dalam silabus pada mata pelajaran tertentu. Biasanya tes ini itu untuk mengetahui apakah peserta didik itu bisa naik kelas atau tinggal kelas. Yang kedua adalah tes formatif. Tes formatif sendiri itu dimaksudkan untuk melihat efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Biasanya tes formatif itu dilaksanakan sebelum atau sesudah pembelajaran. Yang ketiga adalah tes diagnostik. Tes diagnostik itu dimaksudkan untuk melihat penyebab kegagalan belajar dari peserta didik itu sendiri. Biasanya tes diagnostik itu dilaksanakan setelah tes formatif dilakukan. Berdasarkan cara penskorannya, tes dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tes subjektif. Tes subjektif adalah tes yang penskorannya itu tergantung dari subjektivitas orang yang memberikan skor. Tes ini biasanya disebut dengan tes uraian atau tes esai. Tes uraian sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu tes uraian terbatas dan tes uraian bebas. Pada tes uraian terbatas itu menekankan pada jumlah batasan jawaban yang harus diberikan oleh peserta didik. Ini contohnya seperti kata-kata definisikan, sebutkan, jelaskan secara singkat, dan seterusnya. Sedangkan tes uraian bebas itu memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Tes subjektif sendiri itu memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga kita sebagai pendidik harus mengetahui ini apakah perlu dilaksanakan atau tidak. Kelebihannya ialah sedangkan kelemahannya ialah beberapa aturan dalam pembuatan tes subjektif adalah yang pertama adalah pertanyaan itu harus dibuat dengan jelas tanpa ada makna yang ganda. Lalu yang kedua, gunakan kata kerja operasional dalam penyusunan tes subjektif. Yang kedua adalah tes objektif. Tes objektif sendiri adalah bentuk tes yang cara pensukurannya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas orang yang memberikan skor. Tes ini bentuknya ialah di sini kita akan membahas terkait tes pilihan ganda, tes benar dan salah, dan tes menjodohkan. Pada tes pilihan ganda ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah STEAM, yang kedua adalah option. STEAM ini merupakan pertanyaan atau pernyataan dalam suatu soal. Pada option ada dua alternatif, yaitu kunci atau jawaban yang benar dan pengecoh atau jawaban yang salah. Lalu yang kedua adalah tes benar dan salah. Di sini peserta itu akan diperlihatkan pernyataan dan disuruh untuk memberikan jawaban apakah itu salah atau benar, ya atau tidak. Seperti itu. Yang ketiga adalah tes menjodohkan. Di sini ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah premis dan yang kedua adalah option. Premis ini merupakan pernyataan, sedangkan option merupakan alternatif jawaban. Di sini siswa diberikan hak untuk menjodohkan yang mana sesuai antara premis dan option yang benar. Gitu. Tes objektif itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya ialah sedangkan kelemahannya ialah itulah tadi macam-macam dari bentuk tes, tetapi masih banyak macamnya yang belum bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Pada tes objektif itu memiliki beberapa aturan. Yang pertama, yaitu di dalam bentuk soal tes itu harus didahului cara pelaksanaan pengerjaan tes tersebut. Lalu yang kedua, pertanyaan dalam tes objektif itu tidak ambigu
dan tidak meragukan. Lalu yang ketiga ialah jawaban dari soal objektif itu tidak memiliki pola-pola tertentu. Pada contoh tes ini, kita melihat bahwasanya jawaban dari pertanyaan itu masih ambigu. Iman kepada hari akhir itu sama dengan iman kepada hari kiamat. Jadi ini nanti akan membingungkan siswa. Contoh soal ini kita lihat bahwasanya di petunjuk umum ini menandakan bahwasanya ada cara penyelesaian dalam pengerjaan soal. Lalu yang kedua di pertanyaan ini tidak meragukan ya, karena apa? Langsung kepada satu tujuan. Dan di jawabannya itu tidak ambigu karena keempat jawaban, alternatif jawaban itu tidak ada yang satu kata atau satu sinonim. Pada tes ini kita bisa melihat bahwasanya tes ini merupakan salah satu contoh tes yang belum betul. Karena kenapa? Di tes ini itu belum ada petunjuk pelaksanaannya. Lalu yang kedua, jawaban pada tes ini itu membentuk pola tertentu. Karena kenapa? Pada pernyataan yang pertama itu jawabannya adalah benar. Pernyataan kedua itu salah. Lalu ketiga itu adalah benar dan seterusnya sampai akhir ya. Ini nanti menghasilkan bahwasanya siswa bisa menjawab, oh ini pertanyaan yang pertama itu benar, kedua salah, seterusnya benar, salah, dan seterusnya. Tes kita itu tidak reliable. Di sini kita bisa membandingkan terkait tes benar salah berikut. Tes ini itu ada petunjuk pelaksanaannya. Lalu di pernyataan itu tidak menghasilkan bentuk jawaban yang mengikuti pola tertentu. Di tes ini kita bisa melihat ya bahwasanya tes ini masih belum betul karena apa? Tidak ada petunjuk pelaksanaan yang jelas. Kalau kita melihat dari pernyataannya, tempat pembalasan amal perbuatan seseorang itu bisa di surga, bisa di neraka. Dan jahanam, jahim, hawiyah itu jawabannya juga neraka. Sehingga ini petunjuknya harus jelas apakah respon digunakan itu satu kali atau lebih dari satu. Seperti itu. Di contoh tes menjodohkan ini kita bisa melihat bahwasannya peserta didik itu hanya boleh memilih salah satu jawaban di samping pernyataan sehingga ini nanti jelas bagaimana petunjuk pelaksanaannya. Pembahasan kita selanjutnya ialah langkah-langkah penyusunan instrumen tes. Yang pertama adalah menentukan tujuan penilaian. Karena kenapa? Setiap penilaian itu memiliki penekanan yang berbeda-beda, sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu memperhatikan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD untuk merancang sebuah penilaian. Yang ketiga yaitu menentukan jenis alat ukurnya. Yang keempat adalah menyusun kisi-kisi tes dan menulis butir soal beserta cara penskorannya. Yang kelima adalah uji coba dan analisis tes. Yang terakhir adalah revisi dan merakit soal baru. Itulah tadi pembahasan kita terkait instrumen penilaian tes dalam pembelajaran PAI. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang lebih baik. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini kepada yang lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.